Kita yang sudah tua-tua ini Yasin saja ndak hafal, muter-muter. Ingkana cilla sayhatan wahidatan apa ta'khuduhum apa faidahum, balik lagi ke depan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Baca dah ya, pahit baca. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'u. Yusadaqallahul azim. Ya Pak, mari Pak. Jangan orek, mak lekas Yasin. Ya coba baca sabarok. Akan menjelaskan ada beberapa yang ada kaitan dengan situasi kekinian. Pertama, Nabi Muhammad menemukan, ditampakkan kepada Nabi Muhammad bodoh orang gak dintok mikol kaju banyak sampai tambah boleh, berok tambah boleh, berok tambah boleh. Itu siapa sebenarnya? Adalah orang yang sangat mendambakan, bahkan dia sangat tamak urusan jabatan. Landi jabatan terok jabatan, andi jabatan terok jabatan. Jadi orang banika lebur, jadi orang ketika disebut menjadi pemimpin tidak mau dia dipimpin, tapi maunya hanya menjadi pemimpin. Badan abantan nggak makin nggak nikah banyak, maunya hanya menjadi pemimpin, nggak mau jadi orang yang dipimpin. Cepon orang Madura teroning yadek melol ning budi tanda anda kuning yadek. Jadi mau memimpin orang yang haus akan kepemimpinan, tapi dia tidak memperbaiki keadaan atau bahkan tidak memperbaiki tingkah lakunya, hanya haus ingin mendapatkan kepemimpinan, maka semua hal itu tidak akan pernah ditolong oleh Allah. Tapi bila mana dia tidak haus akan kepemimpinan, tapi memang ditakdir menjadi pemimpin, maka itu pasti akan ditolong oleh Allah. Semoga anak-anak guleban sambian tak tamak terhadap kepemimpinan, tapi mun laku jadi pemimpin, semoga menjadi pemimpin yang baik. Orang masuk surga itu Bapak Ibu banyak jalan, bukan hanya satu jalan. Kita banyak pintu untuk masuk surga. Pintu surga itu, pintu surga jumlahnya ada 8. Belu pada selebat pasak masuk surga, pada selebat tahajud masuk surga, pada selebat kedermawanan masuk surga. Ada yang lewat sabar. Sabar itu tertinggi, karena sabar itu ternyata pahalanya tidak dapat dihitung dengan kalkulator. Kalau yang lain bisa. Coba sampean kalau sholat berjamaah berapa pahalanya? 27 derajat ya, 27 derajat. Sampean kalau sedekah itu pahalanya berapa? 700. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang bersedekah, menyedekahkan hartanya di jalan Allah sama dengan orang punya satu biji. Satu biji kemudian tumbuh 7 tangkai, per tangkai tumbuh 100, 7 kali 100 berarti 700. Ada hitungannya, tapi sabar tidak pernah ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semata-mata orang sabar itu akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tidak ada hitungannya. Jadi biar mau sabar ada hitungnya. Keng berat sabar itu. Kenapa berat? Karena sabar itu menahan. Tidak ada orang menahan ini nyaman, nahan lapar tak nyaman.
nahan ngantuk, nyaman. Betul? Nahan rindu, dah enak. Nahan rindu, apalagi berlama-lama, tidak pernah bertemu. Man mata iskon mata syahidan. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menahan rindu, dia akan mati syahid. Asalkan dia tidak berbuat maksiat. Dia hanya mencintai seseorang, tapi dia tidak pernah berkata kalau dia mencintai seseorang. Yang ada hanyalah rindu, terus rindu, terus rindu. Akhirnya mati dalam keadaan rindu. Apalagi alhamdulillah malam ini semoga kita merindukan Rasulullah. Apalagi kita sampai mati karena rindu kepada Rasulullah. Apalagi kita memang betul-betul rindu, saking rindunya semua akhlak yang telah oleh Nabi dicontohkan kepada kita, alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Amin. Amin ya Rabbal. Kita nanti ketika mau masuk surga dipanggil oleh Allah. Apa katanya? Kata Allah, ayo ke sini wahai orang-orang yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat-selamat kalian ke sini karena kalian dulu sabar. Fa ni'ma uqbaddar. Ini loh tempat yang paling bagus. Ini loh di sini. Sabar itu ada 3. Sabar melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah. Jenengan sholat berjamaah di masjid ini, masjid apa namanya? Nurul Hidayah. Sambian sholat di masjid Nurul Hidayah, melaksanakan sholat berjamaah, berarti sambian sudah termasuk orang sabar. Kenapa? Karena sulit loh Pak, istiqomah ke masjid itu sulit. Berarti sampean ketika sholat berjamaah di masjid, berarti sampean sabar. Yang kedua, sampean sabar menjauhi larangan Allah. Dulu ada acara di RCTI, acara nengah-nengah. Kejahatan itu akan terjadi bila ada niat dan kesempatan. Waspadalah. Ting, gue lagi ngawai lambang ini berbahasa kan? Waspadalah, kejahatan bisa terjadi bila mana ada niat dan kesempatan. Ting, kita itu ketika ada kesempatan untuk berbuat maksiat, tapi ternyata kita tidak melaksanakan maksiat itu adalah sabar. Benih yang sabar kocain orang panika pas neng pas semisem, bukan hanya itu saja, bahkan mendak pekel sekali arwah benih sabar gendeng tahu-tahu bering tok-tok-tokan lambang. Siapa di luar? Rampok, monggo. Bener. Nabi itu juga punya emosi loh Bapak Ibu. Nabi itu pernah bersabda begini, innama ana basyarun audhabu kama yaudhabul basyar. Saya itu manusia, audhabu saya bisa marah, kama yaudhabul basyar, sebagaimana manusia lain marah. Saya bisa emosi. Kalau orang lain punya emosi, saya punya emosi. Kata Nabi, cuma Nabi Muhammad bisa apa? Bisa menahan emosi. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad ada perang, beliau itu selalu berada di garda terdepan. Itu kan berarti Nabi Muhammad juga gentle. Tapi kata Nabi apa? Orang yang hebat itu bukan orang yang kuat membanting seseorang, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang kuat menahan ketika dia emosi. Siapa itu kira-kira? Saya alhamdulillah sampai sekarang tidak lulus. Tak lulus. Sampean apa sudah lulus? Belum. Mari, berarti kita perlu belajar lagi.
perlu sekolah lagi karena Nabi Muhammad banyak pengalaman. Makanya guluan sampean si hadir nih kan. Ketika mendapat musibah, ketika mendapat ujian, yakini, jangankan saya, wong Nabi saja dapat ujian. Nabi saja banyak musibah, apalagi kita kunring lo macam batak tero musibah. Kita itu kadang, maaf ya, musibah itu terjadi bukan karena apa-apa, karena memang kita memang berhak untuk mendapatkan musibah. Betul? Ini ke kamera nah tak pedang. Oke, nah sip. Tukang kamera tujuk molon. Ada lagi yang tak ada cetak lagi. Operator mana operator? Efeknya dikurangi, terus kemudian volume perketekian. Saya suara sedang error, tidak kuat. Jadi efeknya kecilkan, terus volumenya kuat. Mohon, dalam kong kerjasama. Ayo Besti. Kerajaan. Sedang-sedang saja Besti. Dah, jelas? Oke, lebih jelas makin timbang lagi. Sip, ayo. Apa kok saya begitu lah? Sabar. Jadi umpama sambian masih sering tengkar suami istri, tapi sambian melaksanakan perintah Allah, berarti sambian masih masuk sabar, masih termasuk berarti termasuk golongan orang yang sabar. Kenapa? Karena sambian masih bersedia untuk melaksanakan perintah Allah. Sambian biasa alaku maksiat pah burung, berarti sambian walaupun masih marah kepada orang, berarti sambian masih sabar. Kenapa? Karena sambian tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Apalagi ketika mendapatkan musibah kita sabar, itu adalah orang yang hebat. Semoga kita bisa. Semoga kita bisa. Amin ya rabbal alamin. Paduan panitia makin nih, sambian wahai panitia kompak, sambian wahai panitia malam ini dari kaki kekompakan panitia sampai acara sukses ingat panikah. Macuk terok manikah ketondu tedung sampai ngabesaki ke atas tako ojen sampai bacaan terlihat temu saya baca apa maca ayat kursi, apa kul a'udzu rabbil falaq, apa wakila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Apal lagi pada tukang sarang. Wah, wadah. Keng seyo cola tak kok jeres. Mun yo col bata kok jeres, bah orang bah ngocak, areng macur taman. Cikan nek kok. Jadi we, wadah. Bodi semaja, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina. Itu doa Nabi. Mun terus tahu jana, ayo baca Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Mohon bakun terus masuk. Ya mulai tak pecah. Sarangan paling hebat masuk ke rumah kancing, Pak. Allahumma hawalaina itu bukan tidak diterima oleh Allah karena Allah paham ini perlu hujan banda kan gitu kan, ini lebih banyak yang memerlukan hujan banda. Oh kok agak banyak hujan baik ini makilah lain bakun kun terus. Tapi sekarang alhamdulillah hujan tak turun, bentar kita turun nah. Amin sampai nanti amin. Lanjut. Yang ditemui oleh Nabi lagi apa? Insyaallah ada orang punya daging bagus, ada yang sudah busuk, tapi ternyata yang dimakan adalah daging yang busuk. Siapa itu saudara-saudara?
adalah orang yang punya pasangan halal tapi dia masih selingkuh yang tidak halal. Maaf kau pakapir kena. Maaf Bapak Ibu, masuk seorang. Maaf, saya tidak akan berbicara orang yang kawin lagi, itu halal. Ini selingkuh dengan seorang yang memang dia tidak kawini tapi melakukan perbuatan sebagaimana suami istri. Jangan, itu berarti daging busuk. Ada yang gendaan dan langsung disebut gendaan. Kok takut sih nggak boleh mulai gendaan? Takut tak apa mulai bendeng dina. Iya gendaan. Jangan. Ketika ada seperti itu, ada kelompok yang makan daging busuk itu, Nabi tanya, siapa itu malaikat Jibril? Itu adalah orang yang punya pasangan yang halal tapi masih cari orang pasangan yang tidak halal. Jangan ya Dek ya, jangan. Ini santri ya? Oh sip, tepuk tangan untuk para santri. Santri itu keren. Santri itu bagus. Kenapa? Karena memang dididik akan menjadi orang yang lebih baik ke depan. Kalau ada santri seperti ini, kemudian kita doakan semoga ilmunya manfaat, semoga ilmunya barokah. Kenapa? Ketika ada santri masih ada harapan ke depan akan menjadi orang baik. Terus kemudian bagi anak-anak muda yang masih belum nyantri, jenengan sudah tidak bisa mau nyantri, sudahlah, sampean semoga menjadi orang yang berjiwa santri walaupun bukan santri. Tapi hati-hati yang sudah menjadi santri. Hati-hati yang sudah menjadi santri. Kenapa? Karena santri beda telo, santri ongkuan, beda bau santri, beda santri bau. Apa santri ongkuan? Huwa may ya'tasimu bihablillahil matin. Dia berpegang teguh terhadap tali Allah. Wa yattabi'u sunnatar rasulil amin, dan mengikuti sunnah Nabi. Wala yamilu yumlatan wala yusratan, dan tidak miring kiri, tidak miring kanan. Dia konsisten di jalannya. Selalu berada di atas rel. Rel apa? Rel agama. Jadi makilah bawa dari ngarayu suruh cek kanan nah, ndak. Suruh cek kiri nah, ndak. Di mana? Tetap di rel. Hebat. Itu adalah santri. Jadi mengikuti sunnah Nabi, berpegang teguh terhadap tali agama, dan ingat ada tambahan, dia tidak pernah putus rohani dengan guru-gurunya. Guru saya, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton, Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, menjelaskan, santri yang masih rohaninya tidak putus dengan gurunya bagaikan layang-layang yang masih tidak putus dengan talinya, masih bisa dikendalikan. Tapi bila mana sudah layang-layang putus dengan talinya, dia akan diombang-ambingkan oleh angin. Bila angin dari barat, maka layang-layangnya ikut ke ada ke timur. Jadi beda angin nyedot ke barat. Jadi mau angin ada cengdri borok, masa apa jeng lajeng dan norok ke borok deh. Ini norok ke timur. Engki. Sambian saya bilang begitu, jago lengkokun mancing. Ternyata sambian pada tak sadar gitu. Anak-anakku semua, semoga kalian menjadi wanita-wanita salihah. Santri putran berdiri. Wahai santri putra, siap. Arota lebur kau santri laki. Berletak rokok lontong. Santri putra, semoga kalian menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, ada bocoran sedikit. Nang kopi nagara. Nah, bila kalian tidak punya beauty, tak genteng muana,
kor alim ilmona magiring bini gelem wow aunggu serepot salah coba pakai buduk iki mbok dek meri ya kulaku menurut keterona usahanya pesen kenapa? Karena uang bila banyak datang akan yang namanya cinta. Aku pak lah bengkok isang kota ada santri laki alhamdulillah. Mondok di mana nak? Di Nurul Huda. Alhamdulillah, semoga kiai sehat, semua ibunya sehat, semuanya sehat, keluarga pengasuh sehat, bisa sabar membimbing kalian, kalian juga sehat. Amin. Iyalah daya mencar sehat kapi, lancar ngomor kapi, kiai lancar rezekinya, juga bunyai lancar, sampean juga lancar rezekinya. Sabar semuanya, sabar di pondok. Orang yang masih mondok itu kepinginnya jatuh, mau berhenti. Iya kok. Jadi keinginan orang yang masih mondok itu maunya berhenti. Tapi orang yang sudah jadi alumni ingin mondok lagi. Iya pada iya kapi. Iya. Saya ini mau terima tuh mondok ka boleh, yang siapa yang nerima aja letua. Maka kiai ini bingung nerima kok. Alhamdulillah. Lebur gula. Anu di kepulauan campuran bersantri santri supaya termasuk yang tua-tua sepuh-sepuh tergi sehat kesampean panjang umur semuanya kabul hajah amin. Lanjut ibu lanjut. Hal ini bisa terjadi bila mana kita tidak takut akan kehidupan akhirat. Artinya apa? Kalau kita mau melanggar terhadap perintah Allah berarti kita tidak takut apa yang akan terjadi di akhirat. Kalau orang masih beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, pasti pekerjaannya dia hati-hati. Betul? Sehingga hadisnya itu pasti man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satunya fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu dan lain sebagainya. Itu kenapa kok yang disebut barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada hari akhir? Artinya apa? Kalau dia masih ingat kepada Allah, kalau dia masih ingat kepada hari akhir, maka tentunya dia akan semakin sehat mentalnya, selalu berbuat baik. Anak-anakku, berbuat baik itu juga akan ketagihan. Bukan hanya berbuat maksiat yang ketagihan, berbuat baik itu ketagihan. Contoh, tidak biasa sholat tahajud kemudian mau tahajud, alarm dihidupkan. Malam pertama saya yakin alarm dimatikan. Setelah dihidupkan, ketika hidup dimatikan. Kenapa? Karena dia tidur lagi. Subuh bangun, besok malam dicoba lagi, ternyata tidak sukses. Malam berikutnya dicoba lagi, tidak sukses. Malam berikutnya sukses. Akhirnya dia kejeding. Wudhu, alhamdulillah, tidur lagi. Terus malam berikutnya sampai seminggu, ternyata dia langsung ke kamar mandi, buang air kecil, mandi, akhirnya dia bisa sholat. Setelah sholat ketagihan, besok mau sholat, besok mau sholat. Pada suatu saat sampai 1 bulan, alarm sudah tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena tubuhnya sudah menjadi alarm. Tahu-tahu nggak? Bangun, tahu-tahu bangun sendiri. Coba buktikan. Santri ini biasanya dipaksa sholat tahajud, bangun. Yang bagian membangunkan bagian keamanan, itu adalah santri yang paling dibenci santri lain. Bagian keamanan, yang sabar kalian, karena kalian pasti dibenci oleh para santri. Gitu biasa. Ketika ada ustadzah yang memang betul-betul bengis, pakai pukul, gitu. Sudah biarkan. Suatu saat itu kalian akan dirindukan oleh mereka.
Ditunjukkan oleh tenang tidak sabar karena sambian jet nolong ne ustad itu nolong ne bunyai, kalau ustad nolong ne kiai sudahlah nanti insya Allah barokah manfaat. Itu dibiasakan akhirnya biasa sehingga ada kalimat jazaul hasanati al hasanatu ba'daha, pahala berbuat kebaikan itu akan dibuat dia senang berbuat kebaikan setelahnya. Sampean ngaji sekarang ketagihan, laku bude pengajian, ntar boleh. Akhirnya aku laku husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimu'yidini khalisna minal balwa, iya Allah ya Allah ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah ya Allah kula pernah mangki setong hadis ni Minhajul Abidin. Nabi Muhammad bersabda, saya pada malam Isra diperlihatkan neraka. Ketika malam Isra Mi'raj diperlihatkan neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Dan ternyata setelah saya lihat penduduk terbanyak di neraka itu orang-orang fakir. Oh, kaget sahabat banyak semiskin. Minal mal, jawabna sahabat, minal mal, apa itu fakir harta Nabi yang masuk neraka? La, minal ilmi, fakir ilmu. Jadi orang yang banyak masuk neraka itu adalah orang yang bodoh, tidak mau belajar. Hingga malam mangke nembian ki endek ngaji, berarti sampean punya komitmen untuk masuk surga. Terus sampean bilang, saya tidak ngerti Ustaz apa yang diterangkan oleh banyak Ustaz, banyak kiai, tidak ngerti. Tidak apa-apa, yang penting hadir, Bu. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ini adalah sebuah perkumpulan. Siapa yang berkumpul di sini tidak ada yang celaka, pasti selamat. Pasti selamat. Ampun selamat. Sampai makin ini keselamat nih orang ini husnudzon semua. Kambian ini husnudzon. Bagus prasangka kapi. Siapa yang berkumpul hari ini pasti dianggap baik. Padahal kelakuannya tak ketemu. Mundel. Alhamdulillah. Padam langsung. Kun ngocak tak ketemu pah padam. Njak lagi temu. Meliodi boleh. Lanjut lagi. Tak padam ya kan kau ya. Nih serawak saya desa. Ya sudah saya mau berdiri. Sip. Oh anak-anak. Jom mulai dong kulur bingkong. Itu juga boleh kok. Soalnya padang. Wes. Bapak Ibu, sebutan kula muljakib. Artinya apa? Ilmu itu mendekatkan kita ke sorga. Kan begini, kita itu dulu orang sorga semuanya. Sambian orang sorga loh. Sambian makila tango amin cetring sorga. Kenapa? Ayah ibu kita dulu hidupnya di sorga. Betul.
Sekarang kita karena memang sudah keluar dari surga, lama sudah tidak ke surga. Jadi sampai sekarang kita tidak tahu mana jalan surga. Google Map pun tidak bisa. Coba tulis jalan ke surga. Paling Google Map jawab, tidak paham, tidak paham. Tidak tahu, tidak tahu. Kita ini orang surga, tapi kita tidak tahu sekarang jalannya ke surga mana. Lah kemudian kita mau cari Google Map, kemana surga itu? Ternyata surga itu harus melalui ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Siapa saja yang menjalani satu jalan di mana ketika dijalani dia akan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan untuk menuju surga. Dari mana? Karena dengan ilmu kita tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dijauhi. Kalau kita tidak punya ilmunya, man lam ya'rifis syarra yaqa fihi. Siapa orang yang tidak tahu akan itu jelek, pasti dia akan terjerumus di dalamnya. Sering kadang lah tahu ki terjerumus, mau belajar tak tahu. Iki nama punten. Makanya guluan sampean yuk yang rajin belajar. Ingat, ini pada haflatul imtihan ki. TPQ. Oh ya, haflah TPQ Nurul Huda. Bismillah, coba perhatikan. Ilmu itu ada 3 jengkal. Siapa yang bilang? Imam Syafi'i. Al ilmu itu ada 3 jengkal. Salah satu ashbar. Ada 3 jengkal. Faman dakhala Faman dakhala asyibral awal takabbara. Siapa saja orang yang masuk kepada jengkal pertama, masuk sepertama, takabbara, dia pasti sombong. Wa man dakhala asyibras tsaniyah, barang siapa yang masuk kepada jengkal yang kedua, tawadhu'a, dia pasti merendahkan diri. Wa man dakhala asyibras tsalitsah, barang siapa yang masuk kepada 3 jengkal terakhir, alima annahu la ya'lam, dia akan mengetahui bahwa dirinya sebenarnya tidak punya ilmu, merasa bodoh. Tetimun pada orang andi ilmu pas sombong, kerugi masuk segelan. Kemudian mun pada orang keruat andi ilmu ternyata tak sombong, andep asor, rendah diri, kru berarti masuk ke lekelan nomor 2. Tapi mun pada orang andi ilmu paharo masa abak cek bodoh tak tahu apa, padahal alim, kru berarti sudah masuk ke jengkal yang ketiga. Oleh karena itu, ilmu itu paling medit, paling bakhil itu ilmu. Apa katanya? Ketika seluruh hidup kita diperuntukkan untuk mencari ilmu, ilmu hanya akan memberikan separuh kepada kita. Apa boleh baca tahun gulaban sampean untuk 2 tahun lah ambu, setahun lah ambu, 2 tahun alhamdulillah masuk universitas KUA. Mula mbok ni untuk paling bunter 15 tahun. Kula ni ke 10. Dari tahun 87 sampai 97. Untuk 10 tahun. Hingga abak ni kan kula ni ke beni alim. Kula ni menang ke sampean ni beni alim. Menang ke sampean ni setong kecak. Kecak. Artinya apa? Hanya pintar bicara. Yang jaring yonceng, ya apa entah. Kalau salah, mohon maaf, jangan salahkan saya, salahkan yang ngundang. Mak yonceng gula. Ya gula tak minta yonceng yang yonceng. Jadi membiar mama kok gitu sih keterangannya ndak masuk akal. Ya letina. Berarti tak connect. Orang itu kalau mau connect kan satu server. Niatnya mau ngaji apa enggak? Kalau niatnya mau ngaji ke sini, maka yang jelas apa yang sampean sudah tahu dan apa yang sampean dengar dari saya dan ternyata sudah diketahui, memantapkan. Oh iya, oh iya. Kalau sampean tidak tahu, tambahan. Kalau semua kemudian tidak sesuai, ya biasa. Wong ilmu banyak, perbandingan. Perbandingan itu berarti khilafiyah. Kalau khilafiyah itu perbedaan. Namanya manusia, ya memang harus berbeda. Harus berbeda. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk.
Andaikan Tuhanmu itu Muhammad akan menjadikan manusia itu satu umat, satu manhaj, bisa. Tapi karena karakteristik manusia itu memang berbeda-beda. Orang mah laki kape, tandiana, jeruk minum jeruk. Bini bon bini kape, beda remah. Akhirnya terjadilah perbedaan. Ada laki, ada perempuan. Alhamdulillah orang ngeremut keluar kape. Barokahnya berbeda sehingga kita ada. Andaikan tidak ada perbedaan, kita tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, kita jangan pernah antipati terhadap perbedaan. Carilah sisi kesamaannya. Laki perempuan itu tidak akan pernah sama. Laki-laki itu kalau berpikir pakai akal, perempuan pakai perasaan, sehingga sering baper. Meratun itu artinya wanita, miratun itu artinya kaca. Wanita dan kaca itu satu akar kata. Kenapa? Karena hati wanita persis kaca, sekali pecah sulit untuk digabung kembali. Hari saya kopak bini kape. Kelakin pakun ngocak deh. Iya. Suami itu kalau punya kebaikan sampai 100, andaikan dihitung 30 tahun menikah, punya kebaikan 100, punya kesalahan 1, yang 100 tidak terbaca, 1 itu kesalahan yang terbaca. Masuk? Masuk. Enggak masuk yang enggak labeng. Betul? Begitu, kesalahan hanya yang terlihat. Tapi saya sadar Bapak Ibu, orang lain itu akan mencari dan menunggu kesalahan dari kita, tapi Allah menunggu taubat kita. Mun orang gue nyari kesalahan aku leban sampean, mun Allah tak pernah nyari kesalahan aku leban sampean, nyari taubat aku leban sampean. Mun orang nyari salah, minta sabora, iya, keng maaf. Kadang ada banyak bahasa, memaafkan iya, melupakan tidak. Tadi ngaku apa boleh? Berarti ongguan dia. Sampean memaafkan, oh iya memaafkan. Sudah minta maaf, sudah diterima, iya. Apa sampean lupa? Enggak. Ya apa kunan memaafkan? Oh sakit hati. Nah ini loh pembelajaran ke kita. Ternyata sekarang sudah jujur. Sakit hati. Hati-hati loh kalau bermain hati. Khawatir sakit hati. Sehingga kalau sudah kadung sakit hati, memaafkan iya, melupakan tidak. Mayu mulai. Sudah berapa menit? 45. Ya sip. Berarti 45, 15 menit lagi. 5. Hah? Benda kasihan ini loh yang muda-muda ini kok keburu semulia. Misal. Lanang-nang. Sambian tak keburu, gue bisa keburu. Ya 1 jam, jam 1 jam nyaman lah. Mun bidabit kelu ikarkan ludruk apa ya? Wes, kita kembali. Anak-anakku yang masih TPQ, yang sekarang sudah mulai kadang ada yang sudah menghafalkan Quran, juz 30, amma yatasaalun, ya hafal sudah. Alhamdulillah ada yang hafal. Nah, kalian sampai hafal 1 juz, walau hanya 1 juz 30, itu sudah luar biasa.
Kalian kalau menghafal Quran, hafal berapapun saja, walaupun tidak hatam, itu luar biasa. Kita yang sudah tua-tua ini, Yasin saja ndak hafal. Muter-muter. Ingkana cilla sayhata wahidatan. Apa ta'khuduhum, apa faidahum. Balik lagi ke depan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Baca dia, pahit baca. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'u. Yusadaqallahul azim. Ya Pak, mari Pak. Jangan orek, mak lekas Yasin. Ya coba baca sabaro. Kalian tuh hebat sudah, juz 30 hebat. Kenapa? Karena ternyata setelah kembali ke masyarakat, juz 30 itu tidak dibutuhkan semua. Yang dibutuhkan hanya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Surat favoritnya adalah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Apalagi ada yang lebih pendek dari qul huwallahu ahad. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Ada lagi yang paling membahagiakan. Tabbat yada abi lahab wa tab. Berarti tarawih sudah selesai. Tak sampai 7 sampai juz 30. Wah, mun bah bade sing imami dina. Allahu akbar. Sudah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Mundur ke budi. Awak hatam remaren. Allah. Semua orang itu memang tidak ada kalau urusan beribadah berlama-lama itu melarat baca. Sulit. Yang ingin berlama-lama itu kalau sesuai dengan nafsu. Betul. Pengumuman kepada seluruh masyarakat. Besok dimohon untuk sholat di Masjid Nurul Hidayah, ya, Nurul Huda. Di masih bener kan? Al Hidayah, iya Al Hidayah. Ke Masjid Al Hidayah. Besok ke Masjid Al Hidayah. Per orang akan mendapatkan 100.000. Insya Allah 2:30 datang. Sudah berangkat. Arab, boleh 100.000. Binian make head ngangkui ruku. Ditanyakan, Mbak sampean kan head? Maaf baru suci. Kenapa? Langsung suci 100.000. Takut amin. Cocok. Al-fulus yuhyin nufus, ma fil fulus mampus. Iya kan cinta sete kareni kene kareng ngalir. Pada mau orang ngocak cinta kareng ngalir. Mak kareni kene cinta. Cok lambok ada karen tembok. Ku lagi SD lambok mun lebur kanak-kanak itu lesi tembok. Musleh dan lebar. Kemudian seiring berjalannya zaman, tahu-tahu tambah kecil pakai daun waru. Jangan gini, dak budi, jangan gini, jangan budi. Apa kereni gini deh? Aduh males sok. Dan ternyata sekarang tanda seperti ini bukan hanya tanda cinta, tapi ini adalah uang. Fulus. Mun banyak fulus ya. Noro. Alhamdulillah.
Do iya make seining ya ada ibu-ibu apal mencapok fulus noro. Semoga kalian kaya. Amin. Amin. Coba sampean mau itu aki. Semoga dosa kalian diampuni. Amin. Iya geng pola leka beda. Biasanya semoga kalian diampuni dosanya. Amin. Semoga kalian kaya. Amin. Tapi saya tidak mau munafik. Semua orang pasti butuh dunia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Berarti konsekuensinya kalau kita hidup pasti punya bayang-bayang. Ini loh, saya kan punya bayang-bayang. Coba bos. Bayang-bayang. Bayang-bayang saya ini itu adalah dunia. Ad-dunya kadzilli. Dunia itu bagi kebaikan bayang-bayang. Jangan dikejar, nggak nutut. Cari sandaran, pasti ketemu. Ayo. Ini, ada kan dah? Ya, ada. Tabang deh, jeng bejeng nemus. Tak bisa. Coba nyari penyandaran. Ya. Terus kemudian sampean bilang, "Lah gimana saya mau cari? Masa nyari penyandaran korset? Montrosogi?" Bukan, bersandarlah kepada zat yang bisa disandari yaitu Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah yang menanggung rezeki kita. Malam bangun minta kepada Allah. Sampeyan mau ngucap, kula kita ndilak kok kayak munduk masaki minta. Minta mulai sekarang. Nanti kalau sudah pulang sudah disediakan rezekinya oleh Allah. Sama dengan Nabi Ibrahim, sebelum punya anak, Nabi Ibrahim sudah Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ternyata beliau sudah disediakan dua anak mulia, namanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, yang menurunkan keturunan-keturunan luar biasa. Jadi oleh karena itu mulai sekarang minta. Ketika kita dibutuhkan, ketika membutuh, Allah sudah menyediakan. Karena tidak ada di dunia yang instan, Ibu. Yang ada instan itu hanya mie instan. Mie instan. Yang ada itu hanya mie instan. Apapun saja kalau dapatnya instan, habisnya juga cepat, instan juga, dan akan mendatangkan penyakit. Betul? Ada buah-buahan sekarang biar cepat masak, instan, diobat. Akhirnya apa? Akan mendapatkan penyakit. Mie instan terlalu banyak, datang penyakit. Apapun saja yang instan itu tidak bagus. Yang bagus itu apa? Step by step, tahap demi setahap, syai'an fa syai'an. Apa tarbiyah itu? Pendidikan itu apa? Tarbiyah itu adalah tablighu syai'i ila kamalihi syai'an fa syai'an. Menyampaikan sesuatu kepada batas kesempurnaannya, syai'an fa syai'an, setahap demi setahap. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa orang yang terburu-buru padahal dia masih belum waktunya, maka dia akan diberi akibat, tidak akan mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Selebur apa? Step by step. Nabi Muhammad itu waktu Mi'raj itu kan bukan pakai buruk kata ulama, pakai Mi'raj apa? Tangga. Kayak apa tangganya? Jangan tanya saya. Kenapa? Sama-sama tidak tahu. Masjid ini ada tangganya. Coba, masjid ini ada tangganya. Jadi tangga ini bisa menyampaikan kita ke atas masjid. Harus ada tangga. Kita sholat punya tangga. Apa tangganya? Wudhu. Wudhu itu hukum aslinya sunnah. Karena nempel sama sholat yang wajib, akhirnya wudhu juga harus wajib. Itulah. Sama seperti saya, itu ada tangganya. Alhamdulillah gue longke. Alon cara apa potong? Ya udah, jangan terburu-buru. Satu saat sampean yang masih muda-muda, sekalian yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Siapa yang akan mengganti kiai, mengganti bunyai, putra-putrinya? Siapa yang akan mengganti penceramah? Sampean. Tidak harus putra-putri saya, sampean. Gimana caranya, Kiai? Mudah.
Sampean kalau ingin jadi penceramah syaratnya hanya dua. Satu, punya ilmu. Dua, ada yang ngundang. Loh, kalau tidak ada yang ngundang masa apa ngamen? Nok-tok labang, assalamualaikum saudara-saudara, kan dia orang kok gila orang dia. Jadi punya ilmu ada yang ngundang. Sampean semoga punya ilmu dan suatu saat ada yang ngundang. Ngundang apa? Tahlil. Ngundang tahlil. Bawa kepatian melon. Allah nggak makin nih, alhamdulillah sampean diundang. Kalau diundang tuh enak, sudah disediakan kursi, disediakan semua, disediakan rawatan juga. Semoga kita nanti diundang di surga. Tidak harus memaksakan diri kita masuk surga, tapi surga sudah merindukan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian 1 jam sudah ya? Satu jam. Mak bisa belum? YouTuber 55 jadi kurang 5 menit. Kena wailat ada 5 menit. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana lana. Sebentar, mana petugas katanya mau minta sumbangan? Ya mondok sorbana adus pada songko pada. Ayo ada yang menjalankan. Ulangi lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ighfir lana dzunubana ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allah, ayo yang serempak. Wa Sya'bana wa ballighna ighfir lana ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma Allah wa ballighna ighfir lana ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma barik
barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ighfir lana ya Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban juga sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan. Allah fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna sekali lagi bagi takmar ya Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sampaikan mata lemapan lu apa kayak ketondu. Ulangi lagi yang serempak ya Allah di bulan juga sampaikanlah kami berjumpa. Ayo sampai hafal, ya Allah, amin amin amin, di bulan Rajab juga sampaikanlah bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bulan istighfar sudah berlalu. Nanti sehari 2 hari lagi bulan Sya'ban, bulan sholawat. Oh, banyak macam sholawat. Sholawat yang mana? Terserah. Tapi tidak ada sholawat terserah. Mau sholawat nariyah, monggo. Sholawat fatih, monggo. Sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sholawat Jibril, monggo. Sholawat Ibrahimiyah, sholawat paling hebat karena itu langsung diajarkan oleh malaikat Jibril. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Monggo, silakan diperbanyak. Kenapa? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Nanti kalau sudah masuk di Ramadan, monggo jangan baca lain kecuali Al-Quran. Karena pada bulan Ramadan Quran diturunkan. Saya tidak bisa baca yang bisa. Bisa sholawat, bisa baca kulhu. Tapi pemahar aja kulhu menol. Kulhu. Pemahar. Bisa baca Yasin, surat favorit, Yasin wal Qur'anil Hakim. Muter-muter di Yasin terus. Tidak ada surat lain kecuali Yasin. Tidak apa-apa. Yang tahu Fatihah. Asalkan jangan sampai buka surat tanah. Deki baik jual bersambian. Thank you. Begitu. Semoga bisa. Amin. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa beribadah. Amin. Bulan Sya'ban bulan sholawat, bulan Ramadan bulan Quran. Ayo manter bisa kalau kau baca Quran. Nak pakai oleh jus tidak apa-apa. Jangan hanya minum jus dan jus marjan, tapi marilah baca Quran, baca Al-Quran dari depan. Semoga hatam.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, semoga menjadi ilmu yang barokah. Pesan saya untuk santri putra, santri putri, sabar itu pahit, tapi suatu saat pasti manis akan kau dapat. Mondok itu pahit, suatu saat manis akan kau dapat di kehidupan. Kapan? Setelah kalian pulang ke masyarakat. Iya, sudah. Lah aja aku Pak Mondok mau bisa mulia. Kema MC nih. MC? Siapa lah? Siapa? Doa. Langsung saya Ibu. Terima kasih. Borongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina 'adzabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma arzuqna al-jannata bighairi hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa afihim wahfadhhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum wa ihsanahum waj'alna wa iyyahum imaman lil muttaqin wa qurrata ayunin fi umuril ilmi wad dunya wad din wa khtimna wa iyyakum bi khatimati sa'adati wal husna ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.